Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Yo, tag Obama. Sakit hati loh Cece dikasih pembahasan nih. Marah banget loh Cece. This is how press it. 민규야 뒤에 누구야? Coronavirus. Coronavirus. 뒤에 뭐 있는? 아 민규야 뒤에 뭐 있는데 이런 거 하지 마요 진짜. 나 거기서 혼자 잔다고 진짜로. 없잖아 아무것도 없다고 하지 마. 혼자 잘 거라고 오늘 밤에. 미치겠다 진짜 하지 마. 진짜 하지 마. 하지 마요 진짜. 뒤에 누군가 하지 마 진짜 하지 마. 나 진짜. Oh my God, what is that? 그럴 거야. Oh my God, what is that? 혼자 있단 말. Meanwhile. Halo semuanya, selamat datang di Dekor Podcast yang ngebahas banyak banget hal tanpa bikin kepala kita keriting. Dengan aku Muhammad Zaini Mauludin dan rekan aku. Dan aku Dini, seperti biasa aku ditemenin sama host cowok kita, Jaki. Yang hari ini tampil pede banget karena dia ada yang bilang mirip Miyu. Emang bener ya? Halo, iya, tapi soal mirip Minggu itu bukan aku yang bilang gitu ya teman-teman sekalian. Memang banyak sekali di kolom komentar yang ngebahas kalau Zaki itu memang mirip sama Minggu. Please deh pendengar, kalau Miyu tahu ini sih pasti dia kebingungan kenapa tiba-tiba ada kembarannya di Indonesia. Gak apa-apa dong Din, aku sendiri merasa tersanjung kalau dimiripin sama Minggu. Karena aku memang mirip Minggu gitu ya, karena Minggu adalah aku dan aku Minggu. Tapi teman-teman sekalian, kita gak bakal ngebahas visual aku hari ini yang memang udah spektakuler gitu ya. Kalau dikasih rate pasti udah 100/100 gitu ya. Oke, hari ini yang kita bahas itu apa Din? Betul, fokus kita hari ini adalah penerapan teknologi dalam dunia kesehatan. Betul sekali Din, karena sekarang dunia medis itu bukan cuma soal dokter dan stetoskop, namun banyak sekali medis yang dipangi oleh kehidupan digital. Dan teknologi yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari kita. Betul banget Din, nah contohnya aku nih si Minggu KW gitu dari Indonesia ya, tepatnya dari Cilengkrang ini. Mungkin merasa capek karena kita sebagai Gen Z gitu teman-teman sekalian harus menghadapi banyaknya tugas dari sekolah. Belum lagi kita belum dapat waktu buat main. Atau demam karena banyak baca komentar, "Bang, mirip Mingyu." Hahaha. Nah itu dia Din, dengan telemedicine aku tinggal buka HP aja, scroll, terus bisa konsultasi dengan dokter. Kita bisa dapat saran tanpa harus keluar rumah. Cocok banget buat aku yang introvert ini teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita bakal bahas apa itu telemedicine, bagaimana teknologinya bekerja, serta seberapa penting dia di masa depan untuk layanan kesehatan. So, tanpa harus tunggu aku yang mirip Minggu ini masuk dulu rumah sakit, kita langsung aja masuk ke dalam pertanyaan pertama Dini. Pertanyaan ke-1. Apa sih maksud telemedicine di konteks perkembangan teknologi kesehatan ini? Ilmiah sekali pertanyaan Dini tadi ya teman-teman sekalian. Jadi nih Din, telemedicine adalah salah satu layanan kesehatan jarak jauh berbasis media komunikasi dan juga internet yang memudahkan kita untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus bertemu langsung atau kontak langsung dengan dokternya, atau juga kita harus datang langsung ke layanan kesehatan seperti puskesmas atau juga rumah sakit. Nah teman-teman sekalian, untuk kita sebagai Gen Z sejati teman-teman sekalian yang tidak mau waktunya tersita hanya
untuk mengurus urusan administrasi di rumah sakit yang ribetnya minta ampun, telemedicine ini menawarkan untuk kita bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa harus keluar rumah, yaitu dengan pakai handphone aja. Handphone kan tidak bisa jauh dari kita ya Din ya. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan dokter lewat handphone tanpa harus bertemu langsung dengan dokternya dan mengurus urusan administrasi atau ngantri panjang di puskesmas. Oh gitu, jadi paham deh sekarang telemedicine itu apa. Nah kalau gitu, telemedicine ini pertama kali dikenalkan dan berkembang pesat di negara mana aja nih Gyu kalau boleh tahu? Jadi pertanyaanku dari akan Minggu yang jawab gitu. Banget sama Minggu mirip banget teman-teman sekalian ya. Oke Din, kalau soal kapan itu tentunya telemedicine ini sudah dikenalkan jauh banget sebelum kita lahir nih Din. Tepatnya pada tahun 1960-an nih Din, saat NASA mencoba dan menguji teknologi untuk memantau bagaimana kondisi astronot yang ada di luar angkasa. Nah, dari sistem tersebut akhirnya sistem itu mulai diterapkan di bumi dan dikembangkan dengan AS sebagai pelopor utama yang kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa, kemudian juga Jepang dan Korea Selatan asal. Wih, keren-keren. Jadi awalnya NASA tuh dipakai buat astronot sampai bisa dikembangkan lagi. Jadi bisa digunakan sama kita juga ya. Nah, terus sesuai yang kamu tadi bilang, abis Amerika Serikat kan negara lain juga ikutan. Nah, kapan tuh telemedicine mulai dikenalkan dalam konteks yang kita kenal sekarang ke negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia? Oke, tadi soal pertanyaan kapan nih Din ya. Kalau telemedicine sendiri itu banyak dikenal pada tahun 2000-an gitu Din. Kalau di Indonesia sendiri mulai berkembang pesat pada tahun 2016 nih Din, dengan ditandai munculnya aplikasi kayak Halodoc sama Alodokter. Kemudian makin berkembang lagi teman-teman sekalian pas pandemi Covid tahun 2020. Waktu itu kita berumur masih sekolah kelas 5 atau kelas 6 SD gitu ya, yang libur 2 minggu ternyata jadinya 2 tahun gitu lagi kan, karena corona akhirnya semua hal dipaksakan harus dikerjakan di rumah gitu, baik itu kerjaan maupun sekolah. Jadi hal itu bikin telemedicine berkembang makin cepat lagi karena semua pekerjaan kita beralih ke rumah. Paham. Bener banget, waktu kita libur 2 minggu malah jadi 2 tahun ya. Nah, terus kan tadi kamu mention Alodokter sama Halodoc yang berkembang di Indonesia. Boleh gak sih aku tahu siapa pihak pengembang Alodokter sama Halodoc itu? Nah, ini sekarang bertanya soal siapa pengembang dari Halodoc dan Alodokter. Untuk pengembang Halodoc itu adalah PT Media Dokter Investama yang didirikan oleh Jonathan Sudarmono, teman-teman sekalian. Nah, Jonathan Sudarmono ini adalah pendiri sekaligus pengembang di PT Media Dokter Investama. Kalau Dini tahu, kalau Alodokter itu dikembangkan sama Natael Valipis, teman-teman, dan Salina Shiva. Betul, jadi jawabannya nih Din ya, biar lebih mudah dan lebih simpel aku jelasinnya nih Din. Jadi yang tadi itu berkaitan sama pertanyaan Dini tadi yang awal, karena kenapa sih bisa berkembang cepat telemedicine ini? Karena Gen Z itu membutuhkan alat yang praktis, mudah, dan tanpa harus ngantri-ngantri lama dan ribet. Perkembangan telemedicine ini tentu banyak banget benefit yang bisa kita dapatkan, mulai dari mempercepat konsultasi, kemudian memotong biaya perjalanan. Kita gak usah lagi jauh-jauh untuk layanan kesehatan. Yang selanjutnya adalah kita bisa dapat resep dan bisa dapat saran dari dokter secara online tanpa harus ketemu langsung. Dan balik lagi teman-teman sekalian, kita sebagai Gen Z itu pasti malas banget buat keluar rumah ya teman-teman sekalian. Kita mau apa aja praktis, mudah, efisien, dan dengan telemedicine kita bisa mendapatkan itu semua tanpa harus keluar rumah dan memakan perjalanan yang jauh. Kalau zaman dulu kita cuma bisa berharap dan berkhayal kalau dokter yang canggih dan alat-alat medis yang canggih itu cuma ada di drama-drama Korea, atau mungkin saya yang mirip Minggu ini yang bisa konsultasi sama dokter sambil rebahan. Itu
yang mau kita masukin ke pembahasan kedua teman-teman sekalian, yakni teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi dalam 10 tahun terakhir, terutama dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Jadi sekarang giliran aku yang nanya Dini. Selama dekade itu, banyak lompatan teknologi mulai dari AI buat diagnosa, robot operasi yang makin presisi, sampai wearable device yang bisa mengukur kesehatan real time. Itu adalah salah satu bagian kecil dari perubahan besar yang terjadi dalam teknologi kesehatan, Din. Makanya kita bakal breakdown apa aja sih teknologi kesehatan yang berkembang paling signifikan selama 10 tahun terakhir. Alright, sekarang kita sedikit serius ya Din ya, tanpa pembahasan dan terlalu membahas banyak. Kalau aku itu mirip Minggu Din. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, aku tegasin lagi biar kamu paham apa yang bakal kita bahas sekarang. Nah, Ki, jadi yang bakal kita bahas itu adalah spesifiknya soal perkembangan layanan kesehatan yang khususnya dari tahun 2015 sampai 2025 atau 10 tahun terakhir. Yang dipengaruhi sama kemajuan dunia digital dan internet yang membuat bidang kesehatan seperti telemedicine yang tadi kita bahas, rekam medis dan lain-lain terkena pengaruh teknologi. Oke, Dan sekarang aku paham konteksnya. Aku mau tanya nih, dalam 10 tahun terakhir kira-kira negara atau daerah mana aja yang udah terdampak sama teknologi pengembangan layanan kesehatan ini, Din? Banyak banget nih kalau aku sebutin satu persatu negara, karena perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan ini bekerja cepat banget. Jadi buat saat ini perkembangannya udah berdampak ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Keren ya teman-teman sekalian, kalau sampai seluruh dunia udah terdampak. Oke, sekarang aku mau nanya nih Din, kira-kira sejak kapan sih teknologi merangsang masuk ke dalam dunia layanan kesehatan? Spesifiknya soal perkembangan layanan kesehatan yang khususnya dari tahun 2015 sampai 2025 atau 10 tahun terakhir. Yang dipengaruhi sama kemajuan dunia digital dan internet yang membuat bidang kesehatan seperti telemedicine yang tadi kita bahas, rekam medis dan lain-lain terkena pengaruh teknologi. Kan sebelum kita merdeka teman-teman sekalian, ternyata teknologi udah langsung masuk ke dalam dunia layanan kesehatan ya. Aku jadi penasaran nih Din, siapa aja sih tokoh, pelopor atau pengembang kenapa bisa teknologi itu masuk ke dalam dunia layanan kesehatan? Karena perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan ini bekerja cepat banget. Jadi buat saat ini perkembangannya udah berdampak ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Itu, waduh teman-teman sekalian, Dr. Willem Einthoven ini lahirnya di Semarang loh. Jadi dari Dr. Einthoven ini aku jadi penasaran nih dia, kenapa sih bisa teknologi di dunia layanan kesehatan itu bisa berkembang dan sampai seefektif itu? Oke, aku tegasin lagi biar kamu paham apa yang bakal kita bahas sekarang. Nah Ki, jadi yang bakal kita bahas itu adalah spesifiknya soal perkembangan layanan kesehatan yang khususnya dari tahun 2015 sampai 2025 atau 10 tahun terakhir. Yang dipengaruhi sama kemajuan dunia digital dan internet yang membuat bidang kesehatan seperti telemedicine yang tadi kita bahas, rekam medis dan lain-lain terkena pengaruh teknologi. Aku jadi penasaran nih Dim, gimana teknologi bisa berpengaruh buat pengembangan layanan kesehatan Dim? Ini soal perkembangan layanan kesehatan yang khususnya dari tahun 2015 sampai 2025 atau 10 tahun terakhir. Yang dipengaruhi sama kemajuan dunia digital dan internet yang membuat bidang kesehatan seperti telemedicine yang tadi kita bahas, rekam medis dan lain-lain terkena pengaruh teknologi. Betul. Nah, setelah kita membahas kesehatan teman sekalian, selain dari kesehatan, dalam Indonesia itu memiliki 3 hal yang pokok yang harus dipenuhi, yakni sandang, pangan, dan papan. Jadi hari ini kita mau membahas yang ketiga ini. Yang kedua ini adalah pangan. Jadi kita akan membahas bagaimana teknologi masuk ke dunia pertanian. Karena jujur ya Ki, banyak orang mikir tuh pertanian masih identik sama cangkul, sawah becek, dan kerja manual.
Padahal aslinya udah beda banget, terutama 10 tahun terakhir. Yang tadinya serba manual, ngegaruk pakai kerbau atau mungkin nandur dan juga nandur pari, sekarang teknologi di dunia pertanian udah bikin jadi lebih efisien dan bagus. Nah, mulai dari drone juga dibuat pupuk dan memantau tanaman, sensor tanah yang bisa ngasih data kelembapan real time, sampai sistem irigasi pintar yang bisa nyalain air otomatis sesuai kebutuhan tanaman. Dan lebih gilanya lagi teman-teman sekalian, sekarang udah ada teknologi AI buat membantu bagaimana menganalisis lahan, memprediksi cuaca, dan menentukan benih apa yang cocok buat ditanam. Pokoknya pertanian di era modern tuh bukan cuma kuat, tapi juga cerdas. Exactly, Din. Makanya di segmen kali ini kita membahas bagaimana perubahan teknologi pertanian dari tahun 2015 sampai 2025, dari mulai petani sampai dengan keseharian kita. Kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan pertama. Nah, itu bikin aku penasaran nih, Din. Kalau bukan sawah becek dan cangkul lagi, terus apa sih dampak positif teknologi buat dunia pertanian? Dampak positif dari dunia pertanian itu adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil panen. Teknologi juga membantu menghemat waktu, tenaga, serta meminimalkan kerugian akibat hama atau cuaca ekstrim. Wow, bagus dong ya. Ternyata kalau teknologi masuk dunia pertanian, nah aku jadi penasaran nih, Den. Siapa aja sih yang menerima dampak positif dari teknologi ini? Yang merasakan manfaat dari perkembangan teknologi pertanian adalah para petani, pelaku agribisnis, konsumen, serta pemerintah yang terbantu dalam menjaga ketahanan pangan. Oh, jadi pemerintah pun sampai kecipratan ya, Din. Oke. Kalau gitu kira-kira kapan nih, Din, teknologi pertanian ini mulai masuk ke Indonesia? Nah, teknologi pertanian murni berkembang di Indonesia sekitar tahun 1970-an ketika pemerintah mulai memperkenalkan program revolusi hijau dan penggunaan pupuk, benih unggul, dan mesin pertanian modern lainnya. Lama juga ternyata ya, Din. Oh ya, di mana sih pertama kali teknologi ini mulai berkembang pesat? Penerapan pertanian modern pertama kali berkembang pesat di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Belanda yang telah lama menggunakan mesin otomatis, sensor tanah, serta sistem irigasi cerdas. Oh, keren banget ya, Din. Ternyata benar dugaan aku, kalau udah ada pelopornya pasti berkembangnya makin cepat. Oke, jadi aku ingin bertanya nih, Din, mengapa sih teknologi pertanian ini bikin petani kerjanya jadi lebih efisien? Teknologi pertanian bikin pekerjaan petani lebih efisien karena alat modern dapat mempercepat proses tanam dan panen, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, serta membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Wah, gitu ternyata ya, Din. Ya, oke. Terakhir nih, Din, ya. Terakhir. Berhubung sekarang lagi marak banget penggunaan AI, jadi aku bertanya-tanya nih, gimana sih AI bisa membantu petani dalam mengolah lahan dan hasil panen, Din? Kecerdasan buatan AI juga membantu petani dalam menganalisis data cuaca, kelembapan tanah, dan kondisi tanaman untuk menentukan waktu tanam, pemberian pupuk, serta prediksi hasil panen. Tadi kita udah bahas gimana cara AI bantu petani untuk menganalisis lahan, memprediksi cuaca, dan bahkan memilih bibit terbaik. Betul, dan sebenarnya, Din, ini teknologi yang semua kita bahas tadi ini mengacu dan merujuk kepada satu konsep besar yang menjadi tulang punggung pertanian modern, yaitu pertanian presisi. Yap, jadi pertanian presisi ini, teman-teman sekalian, membantu petani untuk mendapatkan tanaman yang tepat, hasil yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Teknologinya juga beragam banget loh, mulai dari drone, sensor tanah, GPS, serta data dari AI yang tadi. Dari sinilah pertanian berubah dari yang tadinya manual menjadi akurat, efisien, dan hasilnya jadi jauh lebih tinggi. Kalau gitu kita masuk ke pembahasan tentang apa itu pertanian presisi dan bagaimana cara kerjanya. Ya, let's dive in.
gak salah, pertanian presisi ini berhubungan banget sama revolusi 4.0. Nah, aku jadi bertanya-tanya apa sih yang menyebabkan munculnya revolusi 4.0 ini? Oke, revolusi industri 4.0 ini muncul karena dunia butuh yang serba cepat dan saling terhubung kayak teknologi dan internet. Penemuan AI juga berperan penting dalam revolusi industri 4.0 nih Din. Karena manusia ini lama-kelamaan butuh yang lebih cepat dan efisien. Akhirnya orang-orang makin mengembangkan teknologi dan akhirnya terciptalah revolusi 4.0. Nah, dari situ nih Din, orang-orang makin sadar kalau semua cara manual bisa berubah ke cara yang lebih efisien, kualitasnya terjamin, dan masyarakat bisa lebih praktis untuk mendapatkan semua hal. Akhirnya semua hal itu nyatu dan nge-trigger perubahan revolusi 4.0. Oke. BTW, kan pertanian itu soal tanah. Terus kamu nyinggung soal tanah tadi, di negara mana sih sensor tanah sama alat ukur kelembapan pertama kali diuji? Nah, untuk yang ini sensor tanah dan alat ukur kelembapan pertama kali dikembangkan dan diuji di Amerika Serikat nih Din, pada awal abad ke-20. Dimulai dari tensionometer buatan para peneliti seperti Burton Levinson, lalu berkembang lagi lewat teknologi elektromagnetik dan TDR yang dileliti oleh G. Clark Top di akhir tahun 1970-an. Dari sana berbagai kampus dan lembaga riset di AS terus membangun lebih modern sampai akhirnya muncul sektor kapasitas yang dipakai pertanian sampai masa kini. BTW, siapa sih yang menemukan robot pertanian itu? Nah, dia salah satu sosok dan tokoh penting dalam dunia robotika adalah Ismail Al-Jazari, teman-teman ya. Seorang ilmuwan dari abad ke-12 yang menemukan dan merancang konsep sebuah mesin otomatis yang menjadi cikal bakal lahirnya robotika dan robot modern. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks pertanian modern juga ini salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Roy Aronson bersama dengan timnya dalam proyek FarmBot. Juga ada salah satu ilmuwan Jepang yakni Mikio Umeda yang menciptakan banyak banget robot untuk pertanian presisi. Gabungan dari kontribusi Al-Jazari sampai dengan para ilmuwan-ilmuwan modern itu membentuk para robot-robot yang kita kenal sekarang. Masya Allah ya, ternyata robot pertanian itu udah ada dari lama. Aku jadi penasaran nih, kenapa sih sistem irigasi otomatis dikendalikan lewat sensor, AI, dan apakah udah digunain di Indonesia? Terus gimana sih AI dipakai buat memprediksi serangan hama dan cuaca? Pertanyaan ini ada orang yang cocok banget buat kita tanya-tanya. Aku bakal seling sebentar. Baik Ibu, saya memiliki pertanyaan dari teman saya, yakni Ibu bagaimana, apakah sudah ada ini mengenai tentang irigasi yang digunakan lewat sensor AI yang otomatis, apakah sudah dilaksanakan di Indonesia, dan mohon dijelaskan Ibu teknisnya dan bagaimana itu tentang sensor AI untuk irigasi Ibu. Kalau untuk di lapangan tidak mungkin menggunakan irigasi sistem AI ya, karena kan pengetahuan petani tidak semua sama tentang masalah teknologi. Itu kan pakai sistem HP ya. Betul, sistemnya Ibu. Jadi kalau di lapangan tidak mungkin, jadi masih pakai yang biasa, yang tradisional. Tapi secara teori apakah Ibu sudah diajarkan dan Ibu mengetahui teknis-teknisnya atau bagaimana mengenai irigasi tersebut? Sudah, itu lewat kita di lewat Zoom. Baik. Bu, jadi bagaimana sistematik untuk sistem irigasi tersebut Ibu? Jadi sistem irigasinya dalam pengaturan membuka tutup pintu irigasinya dengan menggunakan HP ya, AI. Jadi emang sih untuk memudahkan, cuma tidak mungkin untuk di lapangan, tapi kalau untuk di pusat-pusat penelitian itu mungkin bisa juga. Jadi mungkin petani berharap agar pemerintah bisa mensubsidi mungkin ke depannya ya Bu ya? Iya, bisa jadi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, Ibu ini adalah, sudah tadi sebutkan Ibu adalah seorang POPT ya Bu ya. Ini pertanyaan soal Ibu ahlinya, yaitu penggunaan dan pencegahan hama lewat AI. Bisa dijelaskan Ibu mungkin dan beritahu kami sedikit apa itu penggunaan AI dalam hama? Kita sudah diberi pengetahuan itu lewat Zoom, yang lewat aplikasi Fortuna, yaitu yang berfungsi untuk
mendeteksi OPT atau hama penyakit yang menyerang tanaman itu kita dengan cara memoto dengan titik koordinat, terus kita kirimkan ke sistem Fortuna. Nanti di sana akan mengirimkan situasi penyakit yang terserang di lapangan itu dan keadaan cuacanya juga kita bisa mengetahuinya. Itu sih. Jadi apakah Ibu ini sudah diterapkan secara nyata di lapangan? Belum nyoba sih saya. Jadi mungkin hanya teori saja ya Bu ya? Iya, tapi itu kalau yang urgen sih. Kalau yang kita tidak tahu OPT apa yang menyerang, baru kita bisa mengirim lewat aplikasi itu. Tapi selama ini alhamdulillah saya bisa mengatasi di lapangannya, dan alhamdulillah saya bisa memprediksi OPT apa yang menyerang tanaman tersebut. Wah, keren sekali. Ibu menjadi penyelamat dan pahlawan bagi petani ya Bu ya? Iya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas wawasan yang Ibu berikan dan untuk pembelajaran bagi kami. Mungkin itu saja yang bisa kami Dan sampaikan. Kembalikan lagi ke Zaki. Wow, jadi langsung paham nih kalau langsung nanya ke praktis. Jadi itu tadi rangkuman kita tentang perkembangan dunia kesehatan dan dunia pertanian 10 tahun terakhir. Dari telemedicine sampai dengan pertanian presisi, hal ini membuktikan kalau teknologi itu bukan cuma soal canggih, tapi teknologi membuat manusia hidup jadi lebih layak. Setuju, dan kalau kita lihat baik kesehatan maupun pertanian, dunia sektor yang paling dekat sama hidup kita udah masuk fase modernisasi yang luar biasa. Yang tadinya serba manual sekarang jadi serba data. Yang tadinya serba perkiraan sekarang menjadi sangat akurat. Nah, siapa tahu dalam 10 tahun ke depan pertanian maupun teknologi dalam kesehatan dan pertanian bisa jauh jadi lebih gila. Dan pastinya perubahan ini gak cuma terjadi di kota besar. Petani, pasien, masyarakat di desa semuanya bisa ikut ngerasain manfaatnya. Itu artinya selesai sudah perjalanan pembahasan kita hari ini dari Zaki yang sudah mirip sangat dengan Minggu versi hemat. Kami pamit, terima kasih sudah mendengarkan Decode. Dan Dini yang udah sabar banget ngadepin Pater Podcast satu ini. Kami pamit, terima kasih sudah menekan 2 dosis ini. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap belajar, dan tetap berkembang. See you and stay curious. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. See you and stay curious. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.